بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ketara nek poso yang ini wis tetap begini. Tidak apa-apa. Orang puasa kalau secara biologis memang manusia meskipun kuat apapun, kalau waktunya puasa 9 bulan ini ya lemah. Meskipun sekuat hadirin dan poso ya ini ya tidak apa-apa. Tapi orang puasa itu kata Rasulullah mempunyai dua kebahagiaan. Rasulullah ini farhatani yaqra'uhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaum. Jadi orang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu ketika berbuka. Ya, jenengan pernah pas buka gitu. Mari subuh buka. Dari sawan dengan alhamdulillah apalagi ini nanti disiapkan buka bersama ya di oleh ibu-ibu itu ya. Jadi kita harus semangat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah. Sebetulnya tadi saya tidak tahu kalau ini ada jadwal untuk ceramah saya dengan buka bersama. Karena waktu ditelepon dulu ya, mungkin awal-awal Ramadan oleh Ustadz Syarif gitu ya. Dengan nanti saya jadwal tanggal 9 Maret gitu. Jadi saya tidak tahu tanggal Sawal. Tak tiba-tiba tadi duhur itu di kabar. Jadwal jenengan nanti ngisi ceramah. Loh katanya tanggal 9. Ternyata waktu telepon itu dia bilang tanggal 2 dan 9. Yang 2 saya tidak dengar. Kalau saya di orangnya yang ngomongnya alon-alon ada kerumunan. Nah, karena sudah terjadwal ya, tidak apa-apa siap. Karena kalau tidak siap, kalau sudah dijadwal, kemudian takmir ngomong, anu Pak Tato, gak kelompenan ngomong tok, gak temenan, kadung sanggup ya, harus budal atau ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya senang bertemu dengan jamaah Al-Hidayah ini. Meskipun hujan ya, tapi masih semangat untuk hadir pada majelis ilmu, terus ada nanti buka bersama. Jadi saya lihat itu insya Allah dari wajah-wajahnya gitu. Bapak Ibu ini insya Allah calon penghuni surga. Amin. Betul nggak? Karena Rasulullah pernah bersabda kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak. Terus para sahabat bertanya, wa ma ya'ba ya Rasulullah? Apa yang dimaksud yang enggan itu? Kemudian Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba. Kata Rasulullah, siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga, dan siapa yang tidak taat padaku maka faqad aba, enggak. Nah panjenengan ini kan saya yakin insya Allah masuk surga. Kenapa? Hadir di majelis ilmu, majelis ilmu tidak di sini saja,
kemisan di bapak-bapak ini hadir. Kalau pengajian umum pagi di Palestina Muslim ya hadir. Dan sama masuk surga. Karena orang yang cinta ilmu, menuntut ilmu kata Rasulullah, man salaka thariqan. Napa niku hadise man salaka thariqan yang tabisu ilma sahlallahu lahu thariqan lancar. Barang siapa yang keluar jalan menempuh untuk tujuan mencari ilmu, maka sahlallahu lahu thariqan lancar. Maka Allah akan memudahkan dia masuk surga. Dan majelis ilmu itu kata Rasulullah adalah taman-taman surga. Jadi jenengan itu ada di taman-taman surganya di dunia, wis taman surga. Dalam suatu riwayat Rasulullah mengatakan, "Idza maratu fi riyadil jannah fartaqu." Apabila kamu lewati taman-taman surga, maka berhentilah sejenak, kata Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wa riyadil jannah ya Rasulullah? Napa sih taman-taman surga nih?" Kata Rasulullah adalah khilatul dzikr, yaitu majelis zikir, majelis ilmu termasuk pada surga ini. Nah, dengan aktifnya itu tidak masuk surga, saya kira harus yakin masuk surga. Di sisi lain kan ada yang sedang cangkur-cangkur atau warung-warung kopi kan ngobrol, enten sing teng kafe-kafe. Lan jenengan itu masuk di masjid, tempat yang dicintai oleh Allah. Ahabul biladi ilallah masjid. Jadi masjid itu yang tempat yang dicintai oleh Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat. Ada ayat, kalau kita cermati, kalau kita perhatikan, ada rangkaian dalam rangkaian ayat-ayat terkait Ramadan. Ini ayat pinten mawon. Jadi mulai ayat 183, 184, 185, 186, 187. Itu adalah rangkaian ayat-ayat terkait puasa Ramadan, yaitu dalam surat Al-Baqarah. Ada yang menarik yang perlu kita renungkan, jadi saya menarik dan ini saya kira ini adalah keistimewaan bulan Ramadan. Di ayat 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku dekat. Ngoten nggih, fa inni qarib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya kalau ada ayat-ayat yang bersifat pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah, itu Allah perintahkan untuk Rasulullah menjawab. Misalnya mawon di dalam surat Al-Isra ayat berapa ya? Ayat 85. Wa yas'aluna anir ruh kulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Maka ayat berikutnya bunyinya kul. Artinya apa? Nabi Muhammad disuruh menjawab, menjelaskan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Nah, begitu juga ketika ada pertanyaan dalam surat Al-Anfal di ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang apa? Harta rampasan perang. Maka katakan kul. Nah, Allah memerintahkan Rasul untuk menjawab. Nah, contoh lain begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ngoten terus. Kul islahul lahu khair.
Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, maka Rasulullah suruh menjawab oleh Allah tentang anak yatim. Begitu juga dengan ayat-ayat yang senada. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari mungkin sahabat atau umat itu, Nabi suruh menjawab. Tapi begitu kecuali dalam surat ayat-ayat rangkaian Ramadan ini, ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni, hai Muhammad, ketika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah tidak memerintahkan Rasul untuk menjawab, tapi fa inni qarib, Allah sendiri yang menjawab. Jamaah yang dirahmati Allah, artinya apa? Bahwa Allah itu sudah memaklumatkan kita bahwa Dia itu dekat. Allah itu dekat sekali kepada kita ketika bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah sungguhnya bulan waktu-waktu yang bukan waktu-waktu tertentu, tetapi selama Ramadan, apakah pagi, apa siang atau malam, itu bulan-bulan betul-betul begitu dekat. Lanjutannya ayat Allah mengatakan, ujibu da'wati idza da'an. Aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa dan meminta kepadaku, akan kabulkan. Jadi Allah sudah mengatakan aku begitu dekat kepada Allah, kepada hambaku ketika bulan Ramadan. Nah, per bulan balik teng panjenengan sedaya. Sejauh mana kedekatan jenengan dengan Allah sudah mengatakan dekat. Dan setiap Ramadan itu waktu-waktu mustajabah. Monggo jenengan berdoa. Yang berdoa ingin terkait dengan hajat-hajat hidup. Ya Allah, anak saya belum dapat kerja, tolong dimudahkan dapat kerja. Anak saya belum dapat jodoh, monggo dimudahkan. Jenengan jaluk nih, kamu pun berjanji, ud'uni astajib lakum. Kamu sudah berjanji. Kalau kita tidak berdoa di ayat yang lain, ud'uni astajib lakum, berdoakanlah kamu pasti aku kabulkan. Dan yang alat selanjutnya itu bahwa orang-orang yang tidak berdoa itu dianggap oleh Allah orang yang sombong, karena tidak mengakui bahwa dianya lemah, nggak mau berdoa. Maka kita harus berdoa kepada Allah. Terkait apalagi momen-momen Ramadan ini, mohon ampun, kita ini banyak dosa, Pak. Dosa kita itu banyak sekali. Maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah termasuk misalnya dulu saya itu orangnya itu pendosa, molimo, istilahnya apa? Molimo, medok, madon, minum, mandat, apa man? Molimo. Itu jangan putus asa. Ramadan ini harus kita gunakan sebaik-baiknya. Dalam surat Nabayu Az-Zumar, Allah memanggil orang-orang yang dulu pendosa, mungkin pemabuk, zina dan lain sebagainya. Allah menyapa begini, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, yang mengatakan saya melampaui batas, saya banyak dosa kepada Allah. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kalau kan ayat yang lain ada kecuali syirik, tapi ini ada ayat jami'ah.
semua dosa maka harus kita gunakan sebaik-baiknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ketika ada tetangga jenengan dulu pemabuk, peminum dan lain-lainnya, pokoknya rusak lah. Tiba-tiba Ramadan bajuan takwa kuplukan nang masjid. Ben dibuli ben dikerajaan. Lho, Bro, tungaran tobat lah. Mboten salah niku. Karena apa? Orang-orang preman itu lebih baik, mantan preman itu lebih baik daripada mantan orang beriman. Bisa jadi mantan-mantan preman itu nanti lebih khusyuk, tobat dan masuk surga. Kadang merasa orang yang beriman itu merasa artinya murtad. Nah, itu lebih baik kan daripada lebih baik dari orang yang preman tapi taubat. Jamaah yang dirahmati Allah, kenapa saya ingat begitu? Karena dulu saya kan diberi amanah di PDM itu untuk mengurus tentang LDK. LDK itu lembaga dakwah khusus. Sekarang diberi nama lembaga dakwah komunitas. Ya tugasnya nopo orang-orang khusus, yaitu PSK, Urel, narkoba, pokoknya sing marginal, orang-orang tertentu itu tugasnya LDK. Nah, waktu itu berat Ustaz saya waktu itu PDM-nya Pak Abdul Qadir, Ustaz Abdul Qadir. Kamu mana sih gelap aku mari sampai mau. Akhirnya saya mau. Ya anak pangan, anak jalanan itu sasaran. Ketika saya dilantik pertama itu, saya langsung Pak survei ke Balong Cangkring. Sinten sing nanti nang Balong Cangkring? Pak Blong niku. Pak Blong. Baru tahu saya itu ternyata di sana itu tempatnya luas. Jadi ketika masuk ada masjid al-mushola itu, ada jalan terus masuk lagi jalan ya sampai apa itu cukup Tosa masuk kan sampai ke pojok-pojok sampai dekat dengan Rejoto ternyata. Jadi panjang. Waduh saya masuk itu bismillah muka-muka kan apa-apa. Ternyata di sana juga ada masjidnya. Ternyata di situ ada dua kubu. Ada orang yang lebih tua dari adiknya Pak Blong mungkin, Pak Blong, Pak Suwono Blong. Dan yang kubu Buddha ini di sebelah utara yang dekat masuk itu termasuk Gatot Starianto itu. Ternyata yang di sana itu orang sampun sepuh. Itu orangnya kalau dalam agama Islam itu juri Pak. Rumahnya itu seperti gubuk-gubuk dari kayu gitu ya. Waduh, saya masuk pertama survei gitu. Rencana kan mau buka kajian buka bersama di sana. Tapi akhirnya melihat kondisinya dua kubu itu yang sini itu mesti kalau masuk harus bawa apa-apa. Kalau sana enggak apa-apa masuk. Akhirnya saya enggak jadi. Takut lah, ada konflik lah. Nah, itu tugas IPK. Kemudian akhirnya saya nyoba mau survei ke Kremil, dengan ngertos Kremil. Lokalisasi dulu ya di Surabaya, Horokrombangan, ya gitu. Tugasnya lah LDK nih nonton itu. Nah, kalau sana itu ada teman juga, rumahnya dekat Kremil. Kalau lewat itu mesti ditawari, Mas, mau mampir, oh terus. Kalau di sana itu kan memang apa istilahnya apa ya? Sangat populer. Kalau yang pernah ke sana pasti tahu. Mesti kalau ada tamu itu disambut dengan palihan. Apa? Tanjung Perak, kapal koboi. Wonten mesti. Ya sing tahu mereka ngertos. Monggo pinara kamari tasik kosong. Juga demikian, dua pantun ini mesti sangat kalau sangat tahu. Apa? Sesek tak lak warungi, sing penting lak gedani. Pesek lak irungi, sing penting lak gedani. Kenapa ini muncul, varian ini muncul? Karena dulu Pak, sebelum apa Suramadu itu jadi, itu pekerjanya itu dari Cina semua Pak. Bukan orang Indonesia yang buat Suramadu itu pekerjaan. Nah,
setiap malam minggu nih para kerjanya kalau liburan harus diajak ke lokalisasi. Nek mboten ngoten terus mogok. Jadi saya kenal Ustadz Samsudin yang ketua PWM Jawa Timur Wakil itu, yang kenal dengan yang terkait dengan pembangunan Suramadu. Nek mboten dijak meriku liburan, mboten kerja mogok, mboten. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu pendahuluan. Baik, malam ini sambut hari keberapa? 13 nih, 13 nih, 13. Prihatin pirang pinter lah ya, kasih tanggung. Sama yang dirahmati Allah. Puasa dalam tataran teori ini gini, kalau lihat makna puasa itu gampang, tapi dalam tataran prakteknya itu ternyata sulit. Banyak kita itu yang gagal dalam puasanya. Kenapa demikian? Niki Rasulullah sing ngendikan. Kalau Rasulullah yang mengatakan berarti benar adanya. Kata Rasulullah ya Allah, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa itu tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali apa? Lapar dan dahaga. Oleh karena itu saya merefresh lagi, menyegarkan lagi, masih 13 hari. Apakah puasa kita ini benar-benar sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah dan Allah? Karena kemarin pernah saya sampaikan bahwa secara bahasa puasa itu di dalam Al-Quran kan disebut dengan asyam atau asyam. Asyam kita dapatkan dalam surat Al-Baqarah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada kata asyam di situ. Kemudian yang kedua asyam, yaitu terdapat dalam surat Maryam ayat 26. Ini nadartu lirrahmani shoma. Jadi secara makna puasa adalah al-imsak. Artinya adalah menahan. Secara fikih adalah menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa sejak fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kemudian kalau kita kaji pesan tersirat dari surat Maryam yang juga menggunakan redaksi shaum, ada makna yang lebih mendalam dari sekedar menahan dari minum dan makan. Artinya apa? Dalam situasinya surat Maryam itu kan ketika Bunda Maryam setelah melahirkan putranya Isa alaihissalam itu tidak pulang ke kampungnya Bethlehem. Allah sudah berpesan, kamu pasti akan diujikan, dibully, dihina oleh penduduk kamu. Maka fakuli, katakan, kalau ada orang yang membuli, menghujat dan lain sebagainya, jangan kau ladeni, tapi katakan ini nadartu lirrahman shoma. Katakan aku bernadar puasa untuk Tuhanku yang rahman. Tapi dalam konteks ayat ini puasa bukan puasa makan atau tidak makan tidak belum, tapi melainkan adalah balan ukaliman yauman insya, yaitu tidak berbicara kepada manusia siapapun pada hari itu. Jamaah yang dirahmati, artinya apa? Puasa itu Allah dari ayat ini Allah menyampaikan kepada kita tentang syariat puasa, bahwa puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi lebih dari itu, menahan seluruh anggota tubuh kita tidak makan dan tidak minum, dan menahan dari hawa nafsu dan lain sebagainya. Itu mulai dari kepala sampai kaki. Misalnya dari kepala, lesan kita harus bisa menahan dari omongan yang kotor, omong-omongan yang kotor, hibah, rasani, omongan yang kotor misalnya misu,
Sekarang itu meskipun puasa meso itu biasa. Bahkan anak TK pun kalau datang TK itu meso fase sampai gurunya itu isi. Itu nopo misal ternyata katanya bapak ini meso atau sananya biru. Tapi kalau tidak bisa ngomong, apa baik lebih baik diam. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man kana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Jadi nek mboten saged ngomong apik itu lebih baik diam. Dan ini sulit, Pak. Kadang di kalangan kita ketemu dengan teman rasanya ini sulit. Jujur, Pak. Ini termasuk rasanya nomor kalau gue termasuk ini dengan nanti ngerasani Pak Jokowi, Pak Prabowo, Gibran sering ya. Lah itu termasuk rasanya, dan ngerasani ini termasuk dosa fahisah. Dosa fahisah syaratnya harus minta maaf dulu kepada orang yang dirasani. Monggo mari riyo ayo dolenan omahe Pak Prabowo yang sepuro. Ngoten nggih. Sebab nek mboten minta maaf pada yang bersangkutan itu akan sia-sia. Kemudian menahan mata. Mata itu harus menahan dari hal-hal yang diharamkan. Ini sulit, Pak. Kerjanya di lapangan. Kepulauan itu pas lampu merah nih ya. Di depan pakaiannya ketat, samping enggak terbuka sedikit lah, sulit lah. Makanya ibu-ibu punya anak perempuan itu kalau keluar dulu lah nutup auratnya, biar kasihan yang bapak-bapak ini. Sebab apa? Kalau mata ini disuguhi seperti itu, syahwatnya akan muncul, nggak kuat. Laki-laki itu nggak kuat. Syahwat apa tentang wanita itu memang dijelaskan oleh Allah. Zuyina lin-nasi musawati minan nisa'i wal balin wal qanatir dan lain seterusnya. Jadi godaan laki-laki itu yang paling berat itu wanita nih, Pak. Sulit. Makanya kalau anak-anak perempuan, ibu-ibu harus pakaian yang lengkap, aurat lengkap. Pak, dari godaan wanita itu berapa orang mulai dari tingkat presiden sampai RT itu tergoda. Dulu waktu zamannya Bill Clinton ya, tergoda sama siapa itu? Monica Lewinsky. Kenapa? Dipecat, diturunkan dari kepresidenan. Dan kemarin-kemarin saat ini yang viral ini kan, yang emang itu yang ibu-ibu mesti ngikuti biasanya. Kenal sama RK ya? Mantan gubernur Jawa Barat nih ya. Itu kan dikenal santun, orangnya cerdas. Tapi kena goda wanita, Pak. Pengen aura kasih, buatan kuat. Akhirnya apa? Cerai kasihan. Istrinya keluarga gara-gara wanita. Makanya orang puasa itu juga tidak segera makan, juga menahan mata ini dari hal-hal tidak dilarang yang bisa membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Puasanya sih tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Kemudian hati, anggota tubuh yang lain hati. Hati itu benar-benar harus dijaga. Karena apa? Hati itu kan ada penyakitnya. Harus menahan diri dari rasa penyakit hati. Nopo biasa? Nopo? Hasad. Jadi hasad itu diperingatkan oleh Rasulullah dengan keras. Kata Rasulullah, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar hataba. Hasad itu, iri dengki itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang diilustrasikan Rasulullah seperti api memakan kayu bakar. Jadi ketika jenengan amalnya sudah baik, puasanya baik, sholatnya baik, rajin, zikir, tapi masih ada hatinya belum bersih, masih ada hasad, itu percuma, terhapus amalnya itu. Maka kita harus hati-hati
puasa ini harus menjaga dari penyakit hati, yaitu mencegah dari penyakit hati, iri dengki. Bahasanya anak sekarang itu bahasa gaulnya adalah SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi ada orang bahagia itu dia nggak senang, gitu ya. Karena dalam hati itu kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghatan, idza shalahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadal jasadu kullu. Ala wayaqul. Kata Rasulullah, dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya itu akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuhnya itu akan rusak. Kata Rasulullah, yaitu hati. Makanya kita harus menjaga hati. Begitu juga anggota tubuh yang lain. Sampun terus loh. Masya Allah kok sedih. Baik sama. Yang penting kita menjaga puasa, hati-hati. Agar puasa banyak bersyukur supaya nanti kita mampu proses dari susur nanti bersumur. Sing gelem syukur uripe bakal makmur. Mungkin sedikit ini manfaat. Saya akhiri itu ila lisah mastaqatu wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.